Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Bahwa siratal mustaqim ini ada dua kata sirat dalam surat Al-Fatihah. Pertama ada kata siratal mustaqim, kedua ada kata siratal ladzina. Artinya kalau ada dua bahasa dalam Al-Quran, dalam satu surat atau dalam ayat yang berdekatan, itu ada dua kata yang sama, maka itu adalah sebuah penekanan atau sebuah kata kunci. Jadi siratal ladzina, siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, atau siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat. Maka kata sirah ini sendiri menunjukkan bahwa Allah hendak mengunci pengertian kata sirah. Kita tidak terjemus ke dalam pengertian abstrak, rabun dan terbuka. Terbukti dengan disambungnya kata sirah ini dengan kata alladzina, isi mausul atau kata penyambung yang berfungsi mendeskripsikan kata sebelumnya dan kalimat lengkap sesudahnya. Jadi pengertian kata sirah di sini tidak boleh keluar atau tidak boleh dipahami lain, karena dari isi kalimat sesudahnya an'amta alaihim artinya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, sehingga ghairil maghdub, ada dol dan lain sebagainya, bukan jalan pula orang-orang yang telah engkau sesatkan. Jadi tiga pilihan atau ada tiga kelompok maghdub, kelompok an'amta, dan kelompok dolid. Jadi ada tiga pilihan. Nah, sementara siratal mustaqim ini sendiri, jalan yang lurus, itu kalau kita melihat ihdinas siratal mustaqim, itu bukan saja sebuah hidayah yang konsepnya hanya menunggu, tapi hidayah itu dijemput. Jadi hidayah itu bukan sifatnya menunggu, tapi hidayah itu dijemput. Maka kata hidayah, ihdinas siratal, semoga engkau menunjukkan, maka ini harus berupa kumpulan teks awalnya, berupa konsep sebagai jemputannya, berupa gagasan sebagai jemputannya, berupa ajaran. Walaupun arti harfiahnya setelah membaca sangat jelas bahwa pikiran kita, tetapi saat bertindak dengan siratal mustaqim sangat mungkin tidak sesuai. Sangat mungkin tidak sesuai. Kita bisa berbicara siratal mustaqim, ketika siratal mustaqim itu bukan dalam bentuk kumpulan teks, bukan dalam bentuk konsep, bukan dalam bentuk gagasan yang Allah sodorkan kepada kita, maka siratal mustaqim ini sangat mungkin tidak sesuai dengan keinginan Allah, atau sangat mungkin tidak sesuai dengan keinginan si pemberi siratal mustaqim itu. Siapa? Allah. Itu mungkin saja. Maka konsepnya harus jelas, gagasannya juga harus jelas yang diberikan. Apa gagasan dan konsep yang jelas dari siratal mustaqim ini adalah konsep dan gagasan Quran. Konsep, gagasan, contoh dan lain sebagainya sudah termaktub, sudah berada dalam Al-Quran itu sendiri.
Maka supaya tidak melebar dan tidak ada bias dari mengikuti Shiratal Mustaqim ini dengan sebuah konsep atau dengan sebuah gagasan atau dengan sebuah ajaran, maka oleh Allah diberikanlah sebuah komando. Siapa pelaku konsep yang sudah sukses, diberikan contoh. Sebab masih dimungkinkan terjadinya kesenjangan yang lebar antara harfiah yang dipahami oleh pikiran tadi dengan pemangku-pemangku komando dari yang bernama aku. Berarti supaya tidak menjadi aku, maka harus ada figur yang dicontohkan supaya tidak menjadi aku. Bisa saja dalam konsep saya menawarkan sebuah gagasan dari Al-Quran semacam ini, dan inilah konsep Shiratal Mustaqim. Saya memberikan ajaran semacam ini, dan inilah konsep ajaran Shiratal Mustaqim. Saya memberikan dari kumpulan-kumpulan teks yang ada dalam Al-Quran, dan inilah jalan Shiratal Mustaqim. Ketika secara pribadi saya yang memberikan, maka bisa terjadi ada satu komando dari aku. Dan itu tidak boleh. Maka perlu adanya figur dalam mensikapi dan mencontohkan sebagai bentuk narasumber yang pernah dilakukan. Maka siapa? Itulah Nabi dan Rasul. Itu sebagai figurnya, sebagai tolak ukurnya. Kenapa Nabi dan Rasul itu ada dan dari masa ke masa itu senantiasa ada dan berbeda nabi-nabinya? Maka hadapan syariah yang disampaikan pada waktu itu disesuaikan dengan kondisi situasi pada waktu itu. Misal di zaman Nabi Adam itu syariatnya berbeda dengan zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Adam diperbolehkan pernikahan saudara. Tapi ada konsep kebersamaan, yaitu konsep dalam tatanan kesosialan. Konsep dalam tatanan bagaimana menyembah kepada Allah, bagaimana memposisikan sebagai figurnya Nabi Adam. Dan sama di zaman Nabi Muhammad juga, konsep yang pertamanya adalah menyembah kepada Allah, dan konsep keduanya adalah bagaimana juga menjadi figur suri tauladannya adalah Nabi Muhammad. Itu landasan yang itu adalah dasar awalnya. Dan itu terjadi perbedaan-perbedaan. Di zaman Nabi Nuh juga terjadi perbedaan-perbedaan. Di zaman Nabi Ibrahim juga terjadi. Cuman yang mendekati dengan konsep Nabi Muhammad atau kenabian Nabi Muhammad atau kerasulan Nabi Muhammad dengan kerasulan Nabi Ibrahim. Makanya di masa Nabi Muhammad itu adalah masanya millata Ibrahim. Kalau milah itu tidak mesti harus sama semua, itu milah. Contoh, walam tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau di Nabi Ibrahim yang dipakai di Nabi Muhammad, tidak semua ajaran Nabi Ibrahim dipakai di Nabi Muhammad, hanya beberapa. 1 kurban, 2 hitan, 3 haji. Hanya beberapa ajaran yang dipakai di ajaran Nabi Ibrahim yang ditembuskan langsung ke ajaran Nabi Muhammad yang sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Maka ajaran Nabi Muhammad atau Islam di masa Nabi Muhammad adalah Islam yang konteksnya millata Ibrahim dengan beberapa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang sama ajaran dengan ajaran Nabi Ibrahim, yang sama syariahnya dengan syariah Nabi Ibrahim. Walam tardoan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau begitu dengan konsep millah, tidak semua ajaran Yahudi dan Nasrani kita pakai. Semua beberapa ajaran yang mereka lakukan kita lakukan, bisa saja kita menjadi millah mereka.
Walan tardo dan tidak ridho siapa angkal Yahudu walan Nasoro, Yahudi dan Nasrani. Targetnya apa Yahudi dan Nasrani kepada kita? Hatta tattabi'a millatahum. Mereka menggembor-gemborkan aurat, diikuti oleh Islam. Mereka sudah berhasil. Mereka merusak moral anak muda, dan anak muda muslim lah yang dirusak moralnya. Mereka sudah berhasil. Mereka sudah menyamakan agama, bahwa semua agama adalah baik, semua menuju kepada Allah dan semua menginginkan surga. Islam juga sama begitu, Kristen juga sama begitu, Yahudi juga sama begitu. Apa yang menjadi perbedaan agama? Mereka sudah berhasil. Tidak semua. Tidak perlu kita pergi ke gereja, tidak perlu kita pergi ke tempat Yahudi itu. Yang gituan aja lah. Kita tidak perlu ke sana. Kita tidak perlu memakai salib, kita tidak perlu memakai bintang David dan lain sebagainya, tidak perlu. Yang terpenting ada sebagian ajaran Yahudi yang kita pakai dan ada sebagian ajaran-ajaran Nasrani yang kita pakai. Itu sudah menjadi target mereka dan mereka sudah menganggap berhasil. Kerudung yang tadinya syar'i menjadi tradisi, bahkan menjadi mode. Berhasil mereka. Sholat berjamaah ini adalah memperlihatkan kekuatan umat Islam. Bagaimana upaya-upaya sholat berjamaah maghrib, sholat berjamaah isya, sholat berjamaah subuh itu hilang. Maka dibuatkanlah tontonan-tontonan di masa waktu maghrib. Mereka sudah berhasil. Jadi sama-sama tidak berjamaah, bahkan sama-sama tidak sholat. Di waktu-waktu sholat pasti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan mengganggu atas aktivitas sholat. Mereka sudah berhasil. Nah ini figur dari figur inilah dari milah. Tidak semua milah Nabi Ibrahim dipakai dari Nabi Muhammad, tapi di Nabi Muhammad termasuk milah Ibrahim. Berarti tidak semua juga ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani harus dipakai oleh kita. Sebagian dipakai oleh kita, maka kita sudah tergiring kepada program mereka dan kita sudah kalah di depan mereka. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau anak muda sedaya ngaji-ngaji azan, iya kumaha. Jadi nutun tasna Yahudi kurang elek. Maka perlu adanya sosok yang menjadi figur dalam Shirathul Mustaqim ini. Maka setiap nabi dan rasul dan orang-orang, catat, setiap nabi dan rasul dan orang-orang yang ditugaskan melanjutkan risalah mereka adalah figur, harus menjadi figur Shirathul Mustaqim. Setiap nabi dan rasul dan orang-orang yang ditugaskan melanjutkan risalah, maka harus menjadi figur Shirathul Mustaqim itu sendiri. Kalau konsepnya bahwa para ulama itu pewaris dari para nabi, al-ulama warasatul anbiya, dan kita sebagai pewaris para ulama, maka kita punya misi untuk melanjutkan risalah ini, untuk melanjutkan Shirathul Mustaqim ini. Maka mau tidak mau kita harus atau tidak boleh keluar dari Shirathul Mustaqim atau perilaku yang menyimpang dari Shirathul Mustaqim. Karena mau tidak mau kita adalah juga figur di kalangan kita. Ngomong santri, alakna teh juga santri. Ngaku santri, perilakuna
tejiga nabi, tenurutan ka nabi. Ngomong santri ahlakna ahlak tadi, ahlak Yahudi, ahlak Nasrani. Bahkan sekarang udah masuk dipiralkan ke dunia-dunia pendidikan Islam, dunia-dunia pesantren. Supaya kelihatan perilaku-perilaku santri juga tidak memperlihatkan figur yang positif, tapi memperlihatkan figur yang negatif. Santri di video joget, orang-orang santri yang berjilbab dengan rintihan-rintihan yang kurang begitu mengena, dengan nyanyian-nyanyian yang kurang begitu mengena. Seperti tidak yakin tentang jodoh. Aduh, rindu. Kan tidak boleh dalam Islam itu pacaran. Ini diungkapkan oleh santri seolah-olah juga melegalkan pacaran. Dan tidak mencerminkan juga kebaikan. Tidak memperlihatkan sholawat yang enak, tidak memperlihatkan baca Quran yang enak, tidak memberikan ceramah belajar ceramah yang enak, tapi lebih cenderung kepada hal yang begitu. Ada juga mengatakan atas nama kelompok santri wati berjejer, setelah berjejer pakai kaos panjang, tapi dengan joget-joget yang tidak berakhlak, joget santri. Ini udah masuk. Nah, hari ini yang dicari adalah figur-figur santri untuk kedepannya yang memang mempertahankan Shirathul Mustaqim dengan akhlak-akhlaknya, mempertahankan risalah dengan akhlak-akhlaknya, akhlak terhadap Al-Quran. Kalau akhlak itu adalah dari kata khaliq makhluk dan makhluk berperilaku, atau makhluk menjalankan perintah khaliq, itu namanya akhlak. Maka bagaimana akhlak-akhlak yang benar itu justru dari santri yang harus ditonjolkan. Di jilbab kita tidak diarahkan bahwa jilbab itu tradisi. Di jilbab tidak diarahkan bahwa jilbab itu adalah mode, tapi diarahkan di jilbab itu adalah syar'i. Ini bagian syar'i, mempertahankan syar'i. Maka hubungan di antara keduanya bisa diterangkan seperti Shirathul Mustaqim ini terkonsepsi, terpapar ke dalam diri dari figur-figur pembawa Shirathul Mustaqim. Sehingga tidak ada dualitas di antara keduanya. Mengaku sebagai penerus al-ulama warasatul anbiya, santri juga adalah pewaris para ulama, mengaku adalah pelajar-pelajar muslim, tapi tidak senada dengan konsep-konsep yang diinginkan oleh Shirathul Mustaqim, yaitu konsep Al-Quran. Ini yang tidak mau, dan ini yang juga harus terjaga. Maka Shirathul Mustaqimnya adalah Shirathul Mustaqim yang termaktub dan yang termakmul, yaitu konsep, ide atau gagasan yang terkonseptualisasikan, dan dari terkonseptualisasikan itu harus jadi teraktualisasikan. Jadi konsep gagasan sudah ada dalam Al-Quran, tinggal kita dipahamkan pemahaman konsep tersebut. Dan yang paling terpenting dari konsep itu adalah teraktualisasikan. Itu yang paling terpenting, teraktualisasikan dari konsep tadi. Maka tidak boleh mengaktualisasikan dari konsep tadi atau mengaktualisasikan sebuah ajaran yang tidak termaktub dalam konsep. Quran adalah sebuah konsep, maka nggak perlu dikonsep lagi, tinggal
aktualisasikan, tinggal termakmulkan. Itu. Jadi dari Shiratal Mustaqim ini supaya jelas konsep Shiratal Mustaqim adalah konsep, Shiratal Mustaqim adalah gagasan, Shiratal Mustaqim adalah ajaran. Ini perlu ada figur. Di zaman Nabi figurnya adalah para nabi dan rasul, maka kitalah yang harus menjadi figur dari konsep-konsep ini sebagai pelajar-pelajar muslim. Maka akan ada dua konsep, konsep yang termaktub yaitu konsep teraktualisasikan, kedua ada konsep yang termakmul, konsep yang teraktualisasikan. Kitalah harus menjadi pengaktualisasi dari konsep-konsep ini. Itu Shiratal Mustaqim. Figur itulah yang dimaksud an'amta alaihim. Jadi kan siapa orang yang diberi nikmat? Shiratal ladzina an'amta. Siapa orang-orang yang an'amta itu? Jadi an'amta itu bisa disimpulkan kalau melihat ke sini bahwa orang-orang yang mengaktualisasikan dari konsep terkonseptualisasikan. Jadi orang-orang yang menjalankan konsep Al-Quran, itulah orang-orang yang diberi nikmat. Itulah yang dimaksud alladzina an'amta. Jadi yang diinginkan dari Shiratal ladzina an'amta yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Adalah orang-orang yang menjalankan konsep Shiratal Mustaqim dengan melihat figur-figurnya. Kalau di masa kita adalah konsepnya Al-Quran, figurnya atau contoh pelaksana yang suksesnya adalah Nabi Muhammad, maka kita harus mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk mengaktualisasikan dari konsep Shiratal Mustaqim itu. Maka inilah figur yang dimaksud alladzina an'amta alaihim. Itu sebabnya nikmat yang dimaksud di sini pasti bukan nikmat yang dalam bentuk material. Jika mencermati penggunaan kata nikmat dalam Al-Quran, maka makna yang dikandungnya kebanyakan merujuk kepada ajaran agama. Sekali lagi, ketika kita mencoba melihat kata nikmat dalam Al-Quran atau melihat penggunaan kata nikmat dalam Al-Quran, maka makna yang dikandung di dalamnya kebanyakan merujuk kepada ajaran agama yang dikandungnya atau merujuk kepada ajaran agama Shiratal Mustaqim secara konseptual. Sekali lagi, jika mencermati penggunaan kata nikmat dalam Al-Quran, maka makna yang dikandungnya kebanyakan merujuk kepada ajaran agama Shiratal Mustaqim secara konseptual. Yang terkonsepsi ke dalam figur Nabi dan orang-orang yang mewarisinya. Yang terkonsepsi ke dalam figur Nabi dan orang-orang yang mewarisinya. Tinggal kita mau menjadi posisinya seperti apa. Apakah kita menjadi posisi pembangkang nanti, ataukah kita akan menjadi posisi-posisi yang mewarisi. Nanti itu tinggal kita. Maka ihdinas siratal mustaqim tinggal hidayah yang Allah berikan. Nanti juga akan ada gambaran. Berarti kalau tidak menjadi pewaris, otomatis kita akan menjadi maghdub atau menjadi dolal. Tinggal posisi di dua itu kita akan nanti dibahasnya. Sekarang yang terpenting posisi an'amta, orang-orang yang diberikan nikmat adalah posisi yang siap menerima warisan dari Rasul. Misal kita lihat di Quran surat 2 ayat 40, coba dibuka di Quran surat 2 ayat 40.
Bacakan. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amta 'alaikum, yang telah diberikan kepada kamu semua. Apa nikmat yang dibenarkan atau nikmat yang diberikan itu? Yaitu Taurat. Jadi nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israil itu apa? Kitab Taurat. Nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Itu nikmat. Ini bahwa kata an'amta itu adalah orang-orang yang adalah konsep. Nikmat itu adalah gagasan, atau nikmat itu adalah sebuah aturan, yaitu di masa Nabi Isa itu adalah Taurat Bani Israel, berarti di masa Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kedua, juga yang dikatakan nikmat kalau kita lihat di sini, wa'aufu bi ahdi ufi, dan janganlah dan penuhilah janjimu kepadaku. Berarti dengan memegang sebuah janji pun itu adalah sebuah kenikmatan. Ketika kita berjanji kepada Allah, maka kita diarahkan untuk mendapatkan kenikmatan. Dan ketika kita memegang janji dan bertahan dari janji tersebut juga dan menjalankan atas janji-janji tadi, maka itu adalah sebuah kenikmatan. Wa'afu bi ahdi ufi bi ahdikum, memenuhi janji kepada Allah. Janji yang mana? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sampai kita wafat mempertahankan dan terus-terus menjalankan atau menepati janji bala syahidna. Dan itu juga sebuah kenikmatan. Maka wa iyaya farhabun, dan takutlah kepadaku saja. Berarti ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak di ayatnya, surat 231 ayat 3, ayat 231 di surat yang sama Al-Baqarah. Dicatat aja dulu biar ini. 200 ayat sampai surat yang sama 231. Terus surat 3 ayat 103. Surat 6 Al-Imran. Surat 5 ayat 3. Dan ada ayat 7
surat 35 ayat 57. Dan lebih detail yang termasuk kategori figur orang yang mendapatkan nikmat itu diungkap oleh Allah di Quran surat 4 ayat 469. 4 ayat 69. Itu yang paling mendetail, coba dibuka. Bahwa siapa orang-orang yang diberikan nikmat tadi diungkapkan di ayat-ayatnya. Kita diskusikan kembali atau kita kaji kembali. Dan kita buka yang paling mendetail di Quran surat An-Nisa ayat 69. Bu. Benar. Surat 4 ayat 69 bacakan. Ya, benar. Itu bisa dari 69-nya. 68-nya. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang termasuk Shiratal Mustaqimah di dalam Quran surat An-Nisa di 68 adalah orang-orang yang taat terhadap Allah dan Rasulnya. Wa may yuti' Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah itu? Figur-figurnya sudah jelas mendapatkan kenikmatan, yaitu nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Rafiq. Tinggal kita mengambil bagian, mau di mana bagian kita. Apakah kita mengambil bagian dari para nabi? Hal yang tidak mungkin. Siddiqin sudah ditutup oleh Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tinggal dua, yaitu syuhada dan orang-orang yang soleh. Porsi itu yang harus kita masuki. Indikator orang-orang yang soleh juga banyak dikonsepkan dalam Al-Quran, banyak diceritakan dalam Al-Quran. Indikator para syuhada juga banyak diterangkan dalam Al-Quran. Tinggal dua kolom ini, dua porsi ini yang harus kita masuki. Sudah tidak bisa lagi masuk di nabiin, sudah tidak bisa masuk di siddiqin, tapi hanya dua, masuk di syuhada dan di sholihin.
Yang pada giliran akhirnya sebagai apa? Sebagai maf'ul dari Shiratal Mustaqim, sebagai orang-orang yang harus mengaktualisasikan dari konsep-konsep Shiratal Mustaqim. Jadi suhada jeung soleh teh jelema-jelema anu eta jelema siap ngaktualisasikeun tina konsep Shiratal Mustaqim. Buka lagi di Quran surat Maryam ayat 58. Surat Maryam itu surat 19. Maryam 19. Benar? Ayat 58. Betul. Itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama, dan dari keturunan Ibrahim dan Ishak, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud dan menangis. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat. Ulaikal ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yaitu para nabi dari keturunan Nabi Adam dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Berarti dan nabi keturunan Nabi Adam. Lihat, mereka membuat di Nabi Adam membuat tatanan sosial seperti itu. Bagaimana tatanan kehidupan bisa berlanjut sehingga hukum yang di Nabi Muhammad tidak ada di Nabi Adam boleh. Pernikahan saudara untuk memperlanjutkan keturunan. Di sini juga diangkat oleh Allah. Dari orang-orang yang kami angkat bersama Nabi Nuh, membuat sebuah wadah di mana wadah tersebut adalah untuk melanjutkan populasi manusia karena akan dihancurkan dunia ini dengan ditenggelamkan, dan dari situ keluar 7 bagian dunia, 7 benua dunia. Juga wa amalna ma'anuha Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub, kalau kaitan bahwa di Nabi Muhammad adalah millata Ibrahim, berarti kita diindukan kepada Nabi Ibrahim, sementara Yakub
Bani Israel itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim, dan ada sebuah pengingkaran dari mengkhianati janji, sehingga di Al-Baqarah ke depan diangkatlah bagaimana bentuk-bentuk pengkhianatan, bentuk-bentuk pengingkaran, bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Maka ini menepis bahwa yang menyatakan bahwa Islam adalah sekte dari Yahudi dan Nasrani ini tertepis. Kenapa? Karena Islam adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah millata Ibrahim. Jadi langsung ke induknya atau langsung ke atasnya ke Nabi Ibrahim. Sementara mereka setelah Nabi Ibrahim mengadakan pengingkaran. Jadi tidak bisa diangkat bahwa kita yang menginduk ke Nasrani, kita tidak bisa menginduk ke Yahudi dari Yakub dan lain sebagainya, nggak bisa. Jadi membuat sebuah kekuatan tersendiri. Nabi Nuh, juga Nabi Ibrahim, juga Nabi Yakub, dan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Wa mimman hadaina, orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah, petunjuk. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat Rahman, kepadanya mereka menyungkur dan semuanya bersujud. Jadi orang-orang yang diberi nikmat itu adalah dicontohkan oleh Allah dengan figur-figur para nabi, dan semuanya tidak mau berbantahan dengan konsep Shiratal Mustaqim, dengan konsep yang telah Allah babarkan, dengan figur-figur yang dicontohkan. Figur-figur yang dicontohkan saja sudah begitu taatnya terhadap Allah dan Rasulnya, maka mau siapa lagi yang akan kita figurkan? Bahkan kalau nyaris tidak ada figur hari ini, figur generasi muda, figur orang tua yang memang istiqomah dalam menjalankan syariat Allah, nanti pada ujungnya generasi berikutnya kepada siapa harus memigur, mencontoh. Maka kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang siap diwariskan gitu, kesolehan para pelanjut Rasul, para ulama. Sebab innal ardo yurisuha min ibadi sholihin, sesungguhnya bumi ini akan diwariskan bagi orang-orang yang soleh. Maka yang harus kita lakukan adalah menyongsong menjadi orang-orang yang soleh, supaya mendapatkan warisan dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi belum tuntas, baru Shiratal Ladzina An'amta, belum sampai siapa maghdub dan siapa dol, itu belum sampai ke situ. Baru menerangkan siapa An'amta itu. Jadi kesimpulan An'amta semuanya dalam ayat kenikmatan dalam Al-Quran semuanya mengarah kepada ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Itulah bentuk nikmat. Dan kita bahas nanti ayat-ayatnya. Semua yang mengarah kepada kenikmatan itu adalah semua mengarah kepada ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Robin